nggak materi kita di pertemuan sebelumnya? Masih tentang mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Oh, betul. Masih tentang mobilitas penduduk dan tenaga kerja ya. Apa saja ya jenis mobilitas penduduk dan tenaga kerja itu? Ya Bu, Oh iya, Kang Iman. mobilitas permanen, Ya. ada urbanisasi, ruralisasi, emigrasi, imigrasi, dan remigrasi. Ya. Mobilitas non permanen ada ulang-alik dan sirkulasi. Betul ya. Ada lagi yang tenaga kerja belum ya? Oh, Lina. Ada mobilitas stayer dan mover. Betul ya. Betul sekali. Terima kasih ya. Nah, kira-kira sudah paham ya untuk materi kita sebelumnya, anak-anak? Sudah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingin kalian mengamati gambar berikut ini. Coba diamati. Tampak? Tampak. Seperti yang kalian lihat di sini itu gambar apa ya? Posyandu. Betul. Yang saya tanyakan di sini, apakah di desa kalian rutin tidak ya diadakan kegiatan posyandu? Rutin tidak? Rutin. Nah, kira-kira kegiatan posyandu ini dilakukan itu tujuannya untuk apa ya? Mengapa ya? Coba siapa yang bisa menjawab? Alia. Untuk mencegah angka peningkatan kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan, dan posyandu dilakukan hanya setiap 1 bulan sekali. Betul. Ya, hanya 1 bulan sekali. Jadi kegiatan posyandu ini sebetulnya itu merupakan salah satu usaha pemerintah untuk meminimalisir angka kematian pada bayi. Karena apa? Karena angka kematian pada bayi ternyata merupakan salah satu indikator untuk mengetahui derajat kesehatan khususnya di suatu daerah. Dan bahkan kematian bayi juga bisa untuk mengukur tingkat kemajuan suatu bangsa. Ternyata seperti itu ya. Nah, fenomena ini bisa menjadi salah satu indikator untuk mengukur kualitas penduduk di suatu daerah yang nantinya akan kita pelajari di pertemuan kita hari ini ya. Baik anak-anak, untuk materi kali ini kita akan bahas mengenai kualitas penduduk dan indeks pembangunan manusia serta bonus demografi. Nah, kompetensi dasar yang akan kita lalui yaitu adalah menganalisis dinamika kependudukan di Indonesia untuk perencanaan pembangunan. Sedangkan IPK-nya yaitu ada 2. Yang pertama, menjelaskan kualitas penduduk dan indeks pembangunan manusia. Yang kedua, menguraikan bonus demografi dan dampaknya terhadap pembangunan. Sedangkan tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu adalah melalui model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik secara mandiri dan kelompok peserta didik dapat menganalisis dinamika kependudukan di Indonesia untuk perencanaan pembangunan serta terampil menyajikan data kependudukan dalam bentuk tabel, grafik, gambar atau bentuk publikasi lainnya. Sebelum kita ke materi inti, kegiatan inti, kita akan melakukan pretest terlebih dahulu ya. Pretest ini untuk mengukur kemampuan awal kalian. Jadi di situ ada 5 soal pilihan ganda. Saya share di grup. Silahkan kalian klik linknya, kemudian dikerjakan. Untuk pretestnya, ini nilai yang sudah kalian peroleh. Ada Valia ada 40, Pak Fatul 20. Di sini rata-rata kalian masih mendapat antara 60 sampai 40 ya. Jadi nanti saya harapkan ketika sudah selesai materi, nanti post test berikutnya kalian bisa dapatkan nilai yang lebih baik. Untuk kegiatan berikutnya, kita akan ke kegiatan inti, ke materi inti ya. Jadi di sini kalian bisa mengamati ada slide PowerPoint yang berisi tentang materi kualitas penduduk, indeks pembangunan manusia dan bonus demografi. Selain itu nanti kalian juga bisa buka buku paket dalam berapa? 161. Silakan buka halaman 161, materinya tentang kualitas penduduk. Sambil kalian melihat buku paket, kalian juga bisa mengamati
derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup yang layak. Kelihatan ya? Kemudian untuk yang kedua, indeks pembangunan manusia. Siapa yang bisa membantu kita? Coba. Indeks ya. Indeks pembangunan manusia adalah bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Itu pengertian tentang IPM ya, indeks pembangunan manusia. Kemudian berikutnya, apa itu bonus demografi? Yaitu adalah suatu keadaan di mana penduduk yang masuk ke dalam usia produktif jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif. Masih ingat ya, kalau penduduk usia produktif itu usia berapa? 15 tahun sampai 64 tahun. Betul. Yang tidak produktif 0 sampai 14 tahun dan di atas 64. di atas 65 tahun. Ya. Anak-anak, setelah kalian mengamati materi tadi yang disajikan, ada yang bisa menjelaskan apa saja yang menjadi indikator untuk mengukur kualitas penduduk kira-kira? Pertama, tingkat kesehatan penduduk dapat dilihat dari angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan, kecukupan gizi makanan, dan daya hidup dan usia harapan hidup. Yang kedua, yaitu tingkat pendidikan semakin tinggi, kualitas SDM yang dimiliki suatu daerah. Terima kasih Salma ya. Nah, kira-kira ada yang tahu apa saja dimensi pembentuk indeks pembangunan manusia? Saya Kak Alina. umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Betul ya. Jadi IPM itu sendiri itu punya manfaat, yaitu salah satunya untuk mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas hidup masyarakat. Kita akan mengamati video pembelajaran berikut ini.
menampilkan? Nah, sekarang saya ingin tahu dari kalian. Coba, apa yang kalian amati tadi? Kira-kira tentang fenomena apa? Adinda? Video pertama tentang perbandingan kualitas penduduk di Papua dan di Jakarta. Ya. Sedangkan yang video kedua tentang bonus demografi. Iya. Kasih ya, Din ya. Nah, kira-kira pendapat kalian tentang kedua video tersebut bagaimana? Coba, siapa yang bisa? Oh, kalian. Dari video yang pertama, IPM tertinggi, daerah IPM tertinggi yaitu DKI Jakarta, Ya. Kalimantan Timur, dan juga Yogyakarta. Sedangkan untuk IPM terendah yaitu Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Hal ini terjadi mungkin karena Jakarta merupakan pusat ibu kota dan juga pusat pertumbuhan. Jadi kualitas penduduknya lebih baik dibandingkan dengan daerah wilayah timur. Terima kasih. Terima kasih ya. Ya. Nah, sekarang dari video yang disajikan tadi tentang kualitas penduduk, tentang IPM ya. Sekarang saya tanya, mengapa kualitas penduduk masyarakat Jakarta itu lebih tinggi daripada masyarakat yang berada di Papua? Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Oh ya, ayo, Cindy. Alasannya karena kurangnya peranan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan masyarakat terhadap ketiga di bidang yaitu pendidikan, ekonomi, dan kesehatan pada Provinsi Papua. Betul ya, bagus sekali jawabannya. Baik, apakah dari sini semuanya paham anak-anak? Paham ya? Atau masih ada pertanyaan? Saya lanjutkan. Oh ya, Yuda. Coba. Bagaimana jika di Indonesia ini usia yang produktif banyak daripada yang non-produktif? Bagus sekali pertanyaannya ya, Yuda. Nah, berdasarkan hasil survei penduduk dari BPS tahun 2020, itu kan diketahui bahwa jumlah penduduk Indonesia itu ada sekitar sebanyak 270,20 juta jiwa ya, atau bertambah sekitar 32,56% juta jiwa dari survei penduduk tahun 2010. Nah, diketahui juga bahwa angka ketergantungan penduduk tahun 2020 itu sebesar 41, yang menandakan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif itu menanggung 41 penduduk usia non produktif. Nah, hal ini menandakan bahwa kita itu ternyata sedang menghadapi masa periode terbaik yaitu bonus demografi. Dengan apa? Dengan melimpahnya penduduk usia produktif ternyata bisa dimanfaatkan bagi meningkatkan kesejahteraan penduduk, kemudian meningkatkan kualitas penduduk dan produktivitas SDM kita menjadi lebih unggul dan mempunyai daya saing yang lebih kuat gitu ya. Baik, dari sini kira-kira sudah paham enggak? Terima kasih. Nah, setelah ini kita akan mendiskusikan dua permasalahan tentang dua video yang kita tentukan tadi ya. Yang pertama yaitu berkaitan dengan perbandingan indeks pembangunan manusia di Jakarta dan di Papua. Dan kemudian masalah yang kedua yaitu tentang dampak bonus demografi serta bagaimana mengatasi permasalahan tersebut. Nanti kita akan diskusikan dalam bentuk LKPD, dan LKPD tersebut nanti akan saya share di grup kelas ya. Untuk pembelajaran kita berikutnya adalah kalian membentuk kelompok masing-masing satu kelas menjadi 4 kelompok ya. Saya bentuk ya. Kelompok pertama silahkan berkumpul Halia, Safa, Salwa, dan Ika. Kelompok 2 Arla, Uswatun, Tata, dan Kofifatul. Kelompok 3 Mutamimah, Adinda, Salma, dan Dina. Dan kelompok 4 Yida, Cindy, Dewi, dan Ika. Silahkan kalian berkumpul dengan kelompok masing-masing. Nanti kita akan pandu dalam pengerjaan KPD.
ada dua permasalahan yang diangkat ya. Yang pertama di sini tentang kualitas penduduk, indeks dan indeks pembangunan manusia. Berdasarkan artikel tentang kualitas penduduk dan antara Jakarta dan Papua, itu nanti bisa kalian baca, kemudian kalian cermati, kemudian dijawab pertanyaan di bawahnya ya. Ya, seperti misalnya nomor 1, berdasarkan artikel di atas, analisisnya mengapa ada perbedaan kualitas penduduk dan IPM di daerah. Yang kedua, analisislah mengapa IPM Jakarta lebih tinggi daripada Papua. Dan yang ketiga, analisislah bagaimana solusi atau upaya untuk mengatasi perbedaan kualitas penduduk dan IPM sesuai dengan masalah di atas ya. Kemudian berikutnya untuk LKPD yang kedua, masalah yang diangkat yaitu tentang bonus demografi. Silakan dicermati juga berdasarkan video belajar yang sudah kita sajikan di materi ini tadi. Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama yaitu, jika usia produktif mengalami peningkatan sedangkan lapangan pekerjaan terbatas, bagaimana mengatasi masalah tersebut? Gitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, analisislah bagaimana solusi atau upaya untuk mengatasi permasalahan yang muncul sebagai dampak dari bonus demografi. Ya, itu untuk permasalahan yang diangkat untuk KPD 1 dan 2. Kemudian berikutnya untuk penyajian data kependudukan, nanti kalian silahkan melihat data tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2019 sampai tahun 2021 di kabupaten atau di kota Tuban dengan web resminya BPS, yaitu tubankap.bps.go.id. Ya. Nah, dari penjelasan LKPD yang akan kita kerjakan hari ini, kira-kira ada pertanyaan enggak ya? Ada pertanyaan? Saya Bu. Oh, Dewi, ya silakan Wi. Setelah kita membuat tabel data tingkatan pengangguran terbuka dari tahun 2019 sampai 2021 di Tuban, apa yang harus kita lakukan? Baik ya. Tujuan kalian mencari tabel data tingkat pengangguran itu adalah agar kalian mengetahui jumlah penduduk yang bekerja dan yang tidak bekerja di Kabupaten Tuban. Kemudian nanti kalian deskripsikan kira-kira tingkat pengangguran di Kabupaten Tuban itu dari tahun 2019 sampai 2021 mengalami peningkatan atau penurunan, gitu ya. Karena apa? Karena hal tersebut nanti secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kualitas penduduk di Kota Tuban. Bisa dipahami, Dewi? Bisa. Sudah ya? Berarti kita mulai mengerjakan LKPD yang sudah saya share. Silahkan.
Ini kan disuruh cari negara yang berhasil sama nggak berhasil. Itu disuruh nyari siapa? Oh, yang mana? Yang carilah negara yang tidak berhasil menghadapi bonus demografi ya, sama yang berhasil. Iya. Ini nanti cari satu aja nggak apa-apa. Satu kan sudah tadi itu. Afrika Selatan yang tidak berhasil ya. Terus apa lagi ini yang tidak berhasil? Yang berhasil negara mana ini? Jepang. Oke. Udah itu aja, nanti digambarkan langsung ya. Jadi kira-kira kenapa negara itu bisa berhasil atau tidak berhasil? Alasannya ya. Iya. Sudah selesai? Sudah. Silakan untuk LKPD-nya dipresentasikan di depan. Itu nanti kalian bentuk dari Word ke PDF ya. Nah, nanti silahkan dipresentasikan satu persatu, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Saya persilahkan untuk kelompok 1 maju ke depan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan. Menurut pendapat kalian, apakah fenomena sesuai gambar di atas masih terjadi di negara kita? Jawabannya adalah masih. Apa itu fenomena gizi buruk? Fenomena gizi buruk yaitu keadaan di mana seseorang mengalami kekurangan konsumsi zat gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi protein dalam makanan sehari-hari. Apakah itu pengangguran? Pengangguran yaitu orang yang tidak mempunyai pekerjaan, tidak bekerja sama sekali, atau yang sedang mencari pekerjaan. Satu. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non-fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak. Ada 3 kriteria utama kualitas penduduk, yaitu pendidikan, pendapatan, dan kesehatan. Analisislah maksud dari ketiga kriteria tersebut dan tuangkanlah di dalam tabel di bawah ini. Kriteria kualitas penduduk ada 3. Yang pertama yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan aspek penting dalam menentukan kemajuan suatu bangsa. Penduduk dengan tingkat pendidikan relatif lebih tinggi memiliki kemampuan adaptasi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi jika dibandingkan dengan penduduk dengan tingkat pendidikan rendah. Kemudian yang kedua yaitu pendapatan. Jika pendapatan per kapita itu tinggi, maka kualitas penduduk pun tinggi, begitu pun sebaliknya. Yang ketiga yaitu kesehatan. Tingkat kesehatan penduduk dapat diukur dengan melihat aspek angka kematian bayi dan angka harapan hidup. Menurut pendapat kalian, bagaimana jika suatu negara kriteria kualitas penduduknya terbilang rendah? Apa dampak yang muncul dari fenomena tersebut? Analisislah bersama. Dampak rendahnya tingkat pendidikan penduduk akan berdampak pada kemampuan penduduk tersebut dalam memahami dan menghadapi kemajuan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi. Penduduk yang berpendidikan tinggi akan lebih mudah memahami dan beradaptasi dalam menghadapi perkembangan zaman, sehingga mereka akan lebih produktif dan inovatif.
Rendahnya pendapatan per kapita akan berdampak pada kelangsungan pelaksanaan pembangunan suatu negara. Beberapa rencana pembangunan akan sulit diwujudkan karena pemerintah tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membiayai pelaksanaan pembangunan. Rendahnya derajat kesehatan dan gizi itu sangat berpengaruh terhadap angka kematian bayi. Jika suatu keluarga dikatakan sejahtera jika mampu memenuhi angka ketercukupan gizi. Ada yang ditanyakan? Kami dari kelompok 4 ingin bertanya, faktor apa yang menyebabkan indeks pembangunan manusia di Indonesia sangat rendah? Pada umumnya, faktor yang menyebabkan indeks pembangunan manusia di negara berkembang masih rendah seperti Indonesia adalah masih tingginya masyarakat yang lulus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bisa dipahami kelompok 4? Bisa. Saya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 ya. Terima kasih. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurut pendapat kalian, apakah fenomena siswa gambar di atas masih terjadi di negara kita? Jawabannya masih. Apa itu fenomena? Apa itu fenomena gizi buruk? Keadaan di mana seseorang mengalami kekurangan konsumsi gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi protein dalam makanan sehari-hari. Apakah itu pengangguran? Orang yang tidak mempunyai pekerjaan, tidak bekerja sama sekali, atau yang sedang mencari pekerjaan. 1. Bonus demografi adalah suatu keadaan di mana penduduk yang masuk ke dalam usia produktif jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif. Ternyata bonus demografi bisa memberikan dampak positif bagi negara yang sudah siap dan memberikan dampak negatif bagi negara yang belum persiapan menghadapinya. Uraikanlah dampak positif dan negatif bonus demografi. Dampak bonus demografi ada 2, yaitu positif dan negatif. Suatu negara yang berhasil menghadapi bonus demografi serta uraikanlah persiapan dan usaha negara tersebut untuk sukses menghadapi bonus demografi. Jepang adalah negara dengan harapan hidup sangat tinggi, yaitu di atas 83 tahun. Kunci sukses Jepang adalah mendorong penduduk usia kerja untuk bekerja optimal dan semakin produktif, sehingga tingkat penganggurannya paling rendah di antara negara maju, yaitu kurang dari 3% dan hampir 80%. Penduduk usia kerja terserap oleh sektor produktif dibanding dengan Uni Eropa dan Asia yang hanya sekitar 70%. Carilah contoh satu negara yang tidak berhasil menghadapi bonus demografi serta uraikanlah faktor yang menyebabkan kegagalan menghadapi bonus demografi di negara tersebut. Afrika Selatan, permasalahannya utama terkait tingginya pengangguran, terjadinya diskoneksi antara tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang tidak bisa diimbangi oleh tingkat pertumbuhan lapangan pekerjaan. Hal ini akibat adanya skill mismatch antara apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja dengan apa yang bisa ditawarkan oleh pekerja. Kondisi ini mengakibatkan sekitar 53% generasi milenial menganggur karena tidak terserap pasar tenaga kerja di sana. Berdasarkan video tersebut diperoleh data bahwa 65% dari total penduduk di Asia Tenggara adalah usia angkatan kerja produktif. Indonesia juga diprediksi akan mengalami puncak bonus demografi pada 2030 mendatang. Jika usia produktif mengalami peningkatan sedangkan lapangan pekerjaan terbatas, bagaimana mengatasi masalah tersebut? Analisislah.
melimpahnya, SDM yang produktif tidak akan bisa produktif apabila tidak ada lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan bidang yang dikuasai. Maka dari itu pemerintah tengah mempersiapkan berbagai lapangan pekerjaan dan membuka investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk mengundang modal asing masuk Indonesia guna untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk generasi produktif. Analisislah bagaimana solusi atau upaya untuk mengatasi permasalahan yang muncul sebagai dampak dari bonus demografi. Dalam mengoptimalkan manfaat bonus demografi dan ada beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu dengan mengembangkan kualitas manusia melalui pendidikan dan pelatihan, memperluas pasar tenaga kerja, mengelola pertumbuhan populasi dan meningkatkan tingkat kesehatan penduduk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ditanyakan? Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana upaya yang tepat untuk memaksimalkan potensi bonus demografi di Indonesia? Dengan mengoptimalkan manfaat bonus demografi, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu dengan mengembangkan kualitas penduduk melalui pendidikan dan pelatihan, memperluas pasar tenaga kerja, mengelola pertumbuhan populasi, dan meningkatkan kesehatan penduduk. Bisa dipahami? Ada? Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lain mungkin? Sudah? Sudah. Bisa diberikan, Mbak? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok 2 ya. Baik anak-anak, demikian tadi presentasi yang sudah kalian lakukan. Terima kasih ya. Sebelum saya memberikan kesimpulan untuk presentasi kita hari ini, mari kita melakukan SDG terlebih dahulu. Kalau siswa ceria tepuk tangan. Kalau siswa ceria tepuk tangan. Kalau siswa ceria, mari kita lakukan. Kalau siswa ceria tepuk tangan. Kalau siswa ceria petik jari. Kalau siswa ceria bilang hore, hore. Kalau siswa ceria, mari kita lakukan. Kalau siswa ceria, lakukan semuanya. Hore! Terima kasih. Berdasarkan hasil diskusi dan presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 4 tadi, ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan ya. Yang pertama yaitu adalah indikator dari kualitas penduduk itu bisa dilihat dari 3 faktor, yaitu tadi tingkat apa? Pendidikan, kesehatan, dan pendapatan per kapita. Nah, sedangkan IPM itu merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan manusia di suatu daerah. Di negara Indonesia, Provinsi DKI Jakarta memiliki IPM tertinggi tadi sebesar 77,60% pada tahun 2010. Sedangkan Provinsi Papua dari tahun 2004 sampai 2010 memiliki IPM yang paling kecil di antara provinsi-provinsi lainnya. Hal ini jadi berat kenapa? Karena kurangnya pengaturan pemerintah yaitu untuk meningkatkan pembangunan masyarakat terhadap ketiga bidang tadi ya, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Akan tetapi ternyata di Papua itu memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Jadi sebetulnya provinsi Papua itu seharusnya bisa bersaing dengan provinsi yang lain, gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu mengenai bonus demografi. Ada beberapa upaya pemerintah untuk memaksimalkan potensi tersebut, yaitu adalah mengembangkan kualitas penduduk melalui pendidikan, kemudian melalui pelatihan, melalui perluas pasar tenaga kerja, mengelola pertumbuhan populasi, dan meningkatkan kesehatan penduduk. Itu ya, itu kesimpulan dari Pusika. Nah sekarang coba dari kalian sendiri untuk belajar kita hari ini, siapa yang bisa memberi kesimpulan? Oke. Kualitas penduduk adalah sebuah kondisi penduduk yang dilihat dari tingkat pendidikan, kondisi kesehatan, dan kondisi pendapatan penduduk. Sedangkan angka IPM atau indeks pembangunan manusia dilihat dari angka melek huruf dan angka harapan hidup. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, saya ingin merefleksi
untuk nilai post-test kita hari ini. Terima kasih rata-rata dapat 80 sampai 100 dari 5 soal seperti yang tadi ya. Terima kasih untuk post-test hari ini. Anak-anak, untuk minggu depan silakan kalian pelajari materi tentang pengelolaan data kependudukan ya. Masih di materi dinamika kependudukan. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini terima kasih. Sebelum kita akhiri silahkan dipimpin doa terlebih dahulu ya. Kelas, Tempat duduk, siap gerak, pakai dulu, hormat, gerak, doa mulai. Doa selesai. terima kasih. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.